kepala cabang ini Mbok Yao, jangan mentang-mentang orang provinsi tidak mau mendekat kepada dinas kabupaten. Ini kan arogan, sombong. Yang kedua itu Banyuwangi punya namanya kearifan lokal. Ya, kearifan lokal apa itu? UMKM harus ditingkatkan. Nah, di Banyuwangi sejak kepemimpinannya kepala cabang namanya Jainuri itu, kain harus ngambil dari Surabaya. Jenengan cek itu sekolah-sekolah, kain dari Surabaya. Padahal kualitas kainnya jauh dibanding dengan barang yang ada di UMKM Kabupaten Banyuwangi. Orang gila itu, orang gila kan? Kepada Gubernur Jawa Timur, kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, copot Jainuri keluar dari Banyuwangi tahun ini juga, Pak. Pak Munir, sebenarnya ini apa yang melatar belakangi adanya demo di kantor cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi ini? Begini, saya insya Allah sekitar tanggal 1 Juli itu datang ke kantor ini dalam rangka menanyakan rencana penerimaan siswa baru tahun 2024. Nah, di sini saya ditemui oleh Kasih SMA. Saya tanya, berapa output anak-anak yang lulus dari SMP di Kabupaten Banyuwangi ini? Jawabannya Pak Arif, 20.000 anak, Mbah. Terus SMA negeri dan SMK negeri itu siap menampung berapa anak? 5.000 anak. Titik tidak bisa ditambah paku, tidak bisa nambah rombel. Nah, maka kami tersentuh hati anak bangsa yang ada di Banyuwangi ini sejumlah 15.000 anak, tidak ada solusi, tidak dicarikan solusi oleh Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur. Padahal Bupati Banyuwangi punya program jangan ada, jadi tidak boleh ada anak putus sekolah. Sehingga Kabupaten Banyuwangi menyiapkan anggaran namanya Garda Ampuh. Nah, kami berkeinginan anak-anak yang 15.000 ini nantinya dibiayai lewat Garda Ampuh. Tapi kan sistemnya antara Kepala Cabang Dinas Provinsi dengan Kepala Dinas Kabupaten Banyuwangi harus connect. Karena apa? Karena anggaran itu sudah disiapkan oleh Bupati, tempat anggaran Garda Ampuh ada di Dinas Kabupaten Banyuwangi. Nah, sehingga saya ingin Kepala Cabang ini Mbok Yao, jangan mentang-mentang orang provinsi tidak mau mendekat kepada Dinas Kabupaten. Ini kan arogan, sombong, ya. Itu sebenarnya. Kalau dia mau koneksi atau komunikasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Banyuwangi, maka anak-anak yang mungkin dianggap tidak mampu, anak-anak memang usia sekolah, anak terlantar, kan bisa ditampung baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tetapi nyatanya saya minta berkeinginan sekolah negeri ini nambah paku atau bagi sekolahan yang punya kelas nambah rombel. Itu maksud kami. Apa tidak bisa? Bos itu bukan kepala cabang yang membayar, bukan kepala cabang, itu uang negara yang sudah disiapkan anggarannya. Tapi nyatanya kepala cabang tidak memproses itu. Padahal Pak Arif sebagai Kasih pernah menyatakan teman-teman sudah diminta proposal untuk nambah paku, nambah rombel, tapi kepala cabangnya kepala batu, tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani dan tidak mau melanjutkan kepada Kepala Dinas Jawa Timur. Itu yang melatar belakangi kami untuk demo Dinas Pendidikan. Yang kedua itu Banyuwangi punya namanya kearifan lokal. Ya, kearifan lokal apa itu? UMKM
harus ditingkatkan. Nah, di Banyuwangi sejak kepemimpinannya kepala cabang namanya Jainuri itu, kain harus ngambil dari Surabaya. Jenengan cek itu sekolah-sekolah kain dari Surabaya. Padahal kualitas kainnya jauh dibanding dengan barang yang ada di UMKM Kabupaten Banyuwangi. Orang gila itu, orang gila kan? Kepala cabang yang harus mestinya berpikir hidup di Banyuwangi, makan di Banyuwangi, sawahnya di Banyuwangi, dirawatlah Banyuwangi ini, bukan malah disengsarakan. Ini yang saya kecewa sekali dengan kepala cabang. Maka harapan kami kepada Gubernur Jawa Timur, kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, copot Jainuri keluar dari Banyuwangi tahun ini juga, Pak, karena sudah merusak kearifan lokal, merusak teman-teman kepala sekolah, diciptakan untuk ketakutan yang luar biasa dan suka mengancam. Tanya sampean guru-guru P3K itu diancam tidak akan diperpanjang, akan ini. Satu contoh kemarin kejadian di Glemor, pertemuan di sana, ada satu orang namanya Eka ini mungkin agak nakal mungkin, itu dipanggil dalam forum, woi Pak Eka maju Pak Eka. Setelah maju, siap kamu saya bawa ke BKD. Lah urusannya apa? Nah, besoknya Pak Eka, besok paginya saya cek itu sakit Pak, sakit. Loh, kalau itu Pak Eka keluarganya tidak terima, dilaporkan ke polisi, habis sudah Jainuri ngandang sudah. Sampai sekarang insya Allah masih sakit itu namanya Pak Eka. Begitu Bapak ya. Oke Pak Munir, selain tadi minta dicopot, tuntutan dari aliansi ini apa saja terhadap Pak Jainuri? Nah, kalau tuntutannya itu yang pertama ya tadi kepada gubernur ya, Pak Jainuri harus mengembalikan situasi dan kondisi yang selama ini sudah bagus selama dipimpin Pak Estu, terus Pak Lutfi. Setelah Pak Jainuri mimpin, Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di SMA dan di SMK amburadul. Itu tuntutan saya. Jadi Jainuri harus tobat, harus siap mengundurkan diri kalau tidak mau tobat. Itu aja. Karena apa? Dialah yang merosak. Sampai tanya teman-teman ASN, guru SMA dan P3K, itu isinya datang hanya mengancam, ancaman toh isinya, tidak ada pembinaan. Itu yang saya tidak terima terhadap teman-teman kita orang Banyuwangi. Pak, maksudnya gini Pak, makanya Pak, maksudnya ini tentang kebijakannya Pak ya, ini mengundurkan diri apa tidak mengundurkan diri, apabila tidak mengundurkan diri, apa minta dicopot gitu Pak. Jadi harapan saya kalau dia sadar, dia sebagai orang yang beriman harus tahu diri bahwa dia sudah berbuat salah. Mundur saja lebih bagus daripada saya tiap setengah bulan sekali demo di sini. Setiap hari bisa ini kalau saya mau ya dengan teman-teman sampean A besok berangkat, besok B berangkat, pasti jalan. Tetapi kami masih menghormati teman-teman bapak-bapak polisi yang sehari-hari sibuk seperti itu, sibuk menjaga kami. Artinya demo ini akan dilanjutkan sampai Pak Jainuri itu itu lepas lengser dan situasi Kabupaten Banyuwangi tentang pendidikan provinsi pulih kembali seperti semula, damai, aman, tentram. Oke, Pak Munir, ya. Tadi kan sempat ada pertemuan dengan pihak kantor dinas ya. Apa hasil dari endingnya itu, Pak? Endingnya tadi tetap Bapak Polisi, Bapak Yudi dari Kesbangpol ingin mempertemukan kami dengan Bapak Jainuri. Endingnya hanya itu, cabang dinas yang ditugasi oleh Bapak Kepala Cabang untuk menemui kami hanya untuk menampung apa yang diminta. Padahal yang saya minta secara tertulis sudah sampai ke gubernur, kepada kepala dinas, kepada dia sendiri, sudah secara tertulis. Tuntutan kami sudah sebelum tanggal 4 Juli itu sudah terkirim. Tapi sampai saat ini namanya Jainuri pernah minta tolong kepada Dewan Pendidikan untuk menemui saya, tapi sampai saat ini mencela-mencele. Sebentar Pak, Pak Jainuri tidak ada ini apa sengaja menghindar atau tidak mau menemui Pak?
Kalau kemarin menunjukkan surat undangan ke Batu Malang. Pada waktu saya datang ke sini, padahal malam dia ada di rumah karena ada saksi bahwa Pak Jainuri malam itu ada di rumah. Pagi katanya sudah di Jakarta. Berarti indikasinya menghindar, Pak, nggih? Indikasinya menghindar padahal dia dinas membuka kegiatan di Genteng, membuka di Glemor. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sule sebagai Ketua Dewan Pendidikan. Pak Sule, sampean infokan kepada Pak Jainuri, hari ini saya siap meskipun hanya 10 menit bertemu. Tapi Pak Sule menginfokan tidak ada jawaban sampai sekarang, sampai Pak Sule sekarang juga berangkat ke Jakarta. Menghindar, terus menghindar dia. Ada usaha dinas nih Pak ya? Tidak ada. Harus lengser berarti, Pak, ya? Siap, lengser, mungkin tetap harus lengser. Perlu ada tambahan nggak mungkin dari Pak Nyoto atau lain Monggo Mas Bondan atau Mbah Yoto, monggo siapa yang dahulu. Oke, sekarang Mas Bondan mungkin penegasannya kan tadi ikut pertemuannya dan ikut dalam aliansi ini. Seperti apa yang ingin Anda sampaikan ini? Jadi karena saya melihat semangatnya Mbah Nyoto dan juga Mbak Munir, salah satu aktivis senior yang Banyuwangi ketika saya SMP sudah demo-demo, maka sebelum demo hari ini saya sudah bersepakat dengan beliau bahwa saya setelah demo hari ini kami akan mengirimkan surat ke DPRD Kabupaten Banyuwangi khususnya Komisi 1 agar memanggil Kacapdin Kabupaten Banyuwangi dengan kepala Dispendik Kabupaten Banyuwangi dan seluruh kepala sekolah SMA, SMK swasta maupun negeri agar kita tahu akar permasalahannya di mana, agar juga kita tahu nantinya ketika kita kumpul bareng-bareng apa yang dilakukan oleh Jainuri terhadap mereka semuanya. Karena memang temuan kami di lapangan ngobrol ABCDE dengan beberapa orang, memang yang disampaikan oleh Mbak Munir ini memang adanya orangnya arogan dan juga diajak komunikasi sulit. Bahkan saya pernah mendengar, karena saya ini orang provinsi, jadi harusnya yang nemui saya itu Forkopimda. Padahal sepengetahuan saya, beliau ini adalah seorang guru, SK-nya itu guru, yang ditugaskan menjadi kepala cabang dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu, karena setelah ini kita akan bergeser ke DPR, dengan surat. Oke, Mbak Nyoto, ini kan jelas demo ini sudah berlangsung tadi dan ada pertemuan, ternyata Kepala Dinas Pak Jainuri kan tidak hadir. Tadi disampaikan Pak Munir itu kan menghindar. Nah, dengan kenyataan seperti ini, kira-kira apakah harus diwajibkan namanya Pak Jainuri itu dilengserkan ataukah mengundurkan diri? Yang tepat dilengserkan. Kalau tidak mengundurkan harus dilengserkan. Ini hanya tambahan sedikit terkait UMKM apa yang dikatakan Mbah Munir. Sekolahan-sekolahan itu kalau menjual pakaian itu jangan paket, Pak. Harus setel biar diketahui oleh khalayak umum. Kelontong, oh catnya lebih murah di kelontong. Kalau sudah paket umpamanya di sekolahan A 2.600.000 kan nggak tahu harga satu-satunya. Inilah yang memberatkan pendidikan mahal ya di sini, Pak. Ini harus diberatas betul. Kalau memang beli pakaian harus, tapi dengan kemampuan orang itu nggak sama. Bisa beli satu, juga kadang-kadang sudah pakai bajunya kakaknya dan sebagainya. Kenapa harus dipaksa beli paket? Ini yang memberatkan orang tua murid. Pak Nyoto, untuk melengserkan Pak Jainuri kan bukan sesuatu yang mudah, Pak Nyoto. Kira-kira nih langkah-langkah efektif yang ingin Mbak Nyoto dan kawan-kawan lakukan itu seperti apa? Masyarakat ingin tahu ini. Ya, kalau memang untuk menyulitkan seperti itu, Pak Jainuri kan surat tugasnya dari Jawa Timur. Kami dan teman-teman tetap akan langsung ke Gubernur Jawa Timur bersama teman-teman ini untuk menuntut supaya Jainuri lengser. Berarti Pak Jainuri lengser harga mati, Pak ya? Harga mati. Merusak anak bangsa ya. Anak bangsa dan pemerintah juga. Ya, bisa masuk sekolah itu, Pak. Oke, mungkin ada pesan untuk akhir Pak Nyoto, monggo. Ada pesan untuk masyarakat, monggo. Ada pesan-pesan. Mungkin ada pesan untuk masyarakat. Ini kan ada yang 15.000 yang terdampar ini. Sekolah itu kalau cabang dinas itu mengikuti program Garda Ampuh, tidak usah sekolah di negeri, swasta sama saja. Karena didukung biayanya oleh pemerintah. Nah sekarang kan nggak connect. Seakan-akan kami ini mematahkan sekolah swasta, pengertian dari sekolah swasta. Jadi monggo
kita beri penjelasan semua saja sekolah swasta negeri sama itu adalah kun fayakun, Allah sudah menjadi fungsi dan sebagainya. Yang penting program pemerintah bisa connect. Selama ini nggak connect. Ini tadi contoh dari Pak Sujono tadi sudah diberikan contoh oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi Pak Manto, tapi nggak connect, nggak diterima. Alurnya tidak harus seperti itu. Ini yang penting Jainuri harus lengser dari Banyuwangi. Berarti dari 15.000 anak siswa yang tidak tercover masuk negeri itu bukan bisa masuk swasta, bukan berarti Pak Jainuri tidak lengser begitu ya? Tetap harus lengser ya? Ya, kalau Pak Jainuri ada program, ada proposal waktu tahun awal berapa kira-kira yang lulus dari tahun 2024, umpamanya 20, kan bisa meta sudah di sekolah sana sekian diberikan swasta sekian dan sebagainya, kan bisa. Nah ini karena itu Pak Arif sudah mengajukan proposal seperti itu tidak ditandangani oleh Jainuri, ngokong dia. Terakhir Pak Yoto ya, terakhir Pak, apabila Pak Jainuri tidak mundur Pak, maka gerakan dari Pak Yoto terakhir Pak, apa Pak? Ya kalau tetap tidak muncul gerakan jadi ini tadi sudah sepakat untuk mencegel kantor, tapi masih toleransi dengan mudah-mudahan. Tapi minggu depan kalau tidak mau nemui tetap saya segel untuk kantor ini. Ada tenggat waktu mungkin Pak? Tenggat waktu mungkin target waktu? Tanggal waktu paling lama 1 minggu sudah. 1 minggu. Ya. Kalau nggak ada reaksi akan disegel begitu ya? Iya. Oke. Kemudian penyegelan di kantor. Kalau perlu usir. Makasih. Terima kasih Pak Yoto. Iso
sembarangan tapi ngatake wong cendekia